Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda. Fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang masih setia menemani saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi, terima kasih banyak ya. Oke, untuk video kali ini, mungkin video yang sudah kamu tunggu-tunggu dari kemarin ya, di mana saya akan menjelaskan kenapa kamu sebagai sahabat saya selama ini kok susah banget gitu ya untuk menerima terkabulnya sebuah keinginan kamu. Nah teman-teman, percaya atau enggak nih, yang namanya terkabulnya sebuah doa dan rezeki itu dipengaruhi oleh batin kamu yang masih terluka atau sudah memaafkan. Kamu setuju nggak? Nah, dari itu, yuk kita sembuhin batin kamu dulu ya. Mungkin sebagian dari kamu nih sebenarnya punya keinginan yang besar. Tapi kenapa ya kok antara keinginan saya dan kenyataan itu susah banget gitu menjadi kenyataan? Sudah mencoba beberapa cara yang sudah di-share oleh kutipan motivasi. Saya juga bahkan sudah berdoa ketika beribadah. Tapi kenapa ya kak, kok rasanya Tuhan itu tidak mau memberikan apa yang mau saya raih gitu ya kak? Itu gimana nih kak? Oke. Nah, untuk bisa menjelaskan itu, izinkan saya untuk memberikan perumpamaan terlebih dahulu. Saya harus memberikan kamu sedikit materi, teori, supaya kamu paham nih yang akan kita praktekkan di video kali ini, oke? Begini teman-teman, untuk menjelaskan ini, saya butuh perumpamaan. Perumpamaan yang paling tepat untuk masalah doa dan terkabulnya sebuah doa adalah perumpamaan seperti sebuah gelas, tutup gelas, dan juga air minum. Sekarang coba deh, saya minta tolong kamu bayangin gelas dengan tutupnya. Bayangkan, nah gelas dengan tutupnya itu adalah kamu. Sementara air minum yang ada di sebelahnya itu adalah rahmat ilahi. Orang itu seringkali berdoa, tapi dia tidak mempersiapkan diri untuk menerima jawaban dari doa-doanya. Orang itu seringkali rajin berdoa, tapi dia lupa tuh untuk mempersiapkan dirinya sendiri untuk menerima apa yang dia doakan menjadi kenyataan. Perumpamaan itu seperti sebuah gelas dengan tutupnya. Sekarang saya tanya kepada kamu, kalau gelas itu masih ditutup, kamu tuangkan air itu ke dalam gelas, masukkan air ke dalam gelas. Tolong dijawab, kira-kira masuk nggak sih? Nggak masuk, Kak. Nah, sama seperti kita kalau kita berdoa, tapi kita tidak ada usahanya, tidak ada ikhtiarnya. Ya sama juga bohong. Kak, bentar dulu deh. Itu ikhtiar sudah banyak loh, Kak. Jangan salah, saya itu bukan cuma berdoa, saya juga ada ikhtiarnya kok, ada usahanya juga. Tapi kenapa ya, Kak, kok gagal terus? Nah, sekarang gini deh teman-teman. Kalau seandainya saya nanya nih kepada kamu, tolong dijawab, pengertian ikhtiar atau usaha itu apa sih? Tadi kamu kan berkata nih, sudah melakukan sebuah usaha selain berdoa, ya kan? Ya bagus dong. Apa usaha kamu? Nah, kalau saya tanya begini, kebanyakan di antara kamu akan berpikir usaha itu adalah kerja keras. Padahal bukan itu maksud saya. Usaha atau ikhtiar itu sangat penting loh. Selain berdoa ya, saya setuju banget. Tapi ikhtiar itu bukan bekerja keras. Nah, terus apa nih Kak?
Ikhtiar atau usaha itu ada 3. Tolong dicatat ya. Boleh tolong kamu ingat-ingat juga boleh. Yang pertama adalah menyembuhkan luka batin yang ada di hati kamu. Ini kayaknya kamu banget nih teman-teman. Hal yang pertama yang membuat orang itu rezekinya mengalir adalah selain dia bertobat kepada Yang Maha Kuasa, dia juga harus bisa merelakan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Bahasa gampangnya, sudahkah kamu memulihkan luka batinmu selama ini? Ya, itu penting banget. Dan ini kebanyakan yang menjadi masalah bagi tiap orang. Tapi dia nggak mau ngaku atau nggak sadar-sadar nih. Luka batin itu harus dipulihkan. Tidak boleh tidak. Itu syarat utama kalau rezeki dari Yang Maha Kuasa mau datang ke hidup kamu. Yang Maha Kuasa itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu minta apa, pasti dikasih. Tapi kalau kita tidak siap, seolah-olah itu seperti gelas yang tertutup. Nggak kamu buka. Ya kan? Sehebat apapun air mengalir di atasnya, kalau gelasnya tutupnya nggak dibuka, ya akhirnya nggak masuk juga. Sama seperti diri kita, sehebat apapun kita berdoa, tapi kita belum memulihkan luka batin, ya rezeki akan mental terus. Jadi bukan salah Yang Maha Kuasa ya, salah kita sendiri yang tidak mau menyembuhkan luka batin kita sendiri. Jelas? Nah, sekarang, tadi saya bilang ada 3. Ikhtiar itu ada 3. Yang pertama adalah menyembuhkan luka batin, ya. Yang kedua apa sih, Kak? Yang kedua itu adalah bervisualisasi setiap malam. Jadi kalau ada yang nanya, Kak, visualisasi itu termasuk doa atau ikhtiar? Jawaban saya adalah ikhtiar. Doa kamu adalah doa yang ketika beribadah. Ikhtiar atau usaha kamu, ya salah satunya selain menyembuhkan luka batin yang itu tadi, adalah bervisualisasi atau bahasa kerennya nih, menjiwai bahwa kamu sudah memiliki atau mengalami. Jelas ya? Pahami. Nah, yang ketiga, ikhtiar atau usaha yang sering kamu lupakan adalah kamu harus merespon setiap peluang yang ada dalam hidup kamu. Setelah kamu berdoa, menyembuhkan luka batin, bervisualisasi, yang paling terakhir adalah merespon apa saja yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kamu. Ada peluang pekerjaan, ambil. Ada peluang ketemu orang, ada peluang ya. Kamu harus mengambil sesuatu dalam hidup kamu. Ambil aja, jangan disia-siakan. Nah, teman-teman, kalau saya bahas semuanya di video ini, akan lama banget video ini. Nah, di video ini saya akan memusatkan kepada satu yang pertama dan yang paling utama untuk doa kamu ini dengan seizin Tuhan bisa terkabul. Nah, saya di sini akan membimbing kamu bagaimana cara mudah untuk menyembuhkan luka batin kamu. Kamu mau ingin saya sembuhkan hati kamu supaya dengan izin Tuhan nih rezeki kamu lebih bagus. Mau nggak? Oke, kalau kamu mau sekarang juga kita praktek ya. Sekarang juga kita praktek. Saya minta tolong kalau kamu menonton atau mendengarkan video ini sambil melakukan aktivitas apapun, tolong berhenti dulu sebentar. Karena saya butuh kamu untuk langsung mempraktekkan agar terasa benar-benar apa yang saya mau masuk ke dalam hidup kamu. Siap ya? Kita langsung praktek. Sekarang saya akan memberikan kamu sebuah trik yang sangat luar biasa yang sering saya praktekkan. Dan ini amat sangat membantu saya memulihkan luka batin dengan waktu yang cepat. Sekarang saya tidak tahu kamu menonton video ini di waktu malam, pagi, ataupun siang. Yang saya ingin kamu lakukan adalah sambil menonton video saya atau mendengarkan suara saya minta tolong kamu pergi ke jendela atau keluar rumah. Sekarang juga deh, pergi ke jendela atau keluar dari rumah kalau bisa. Dan saya ingin di situ kamu cari sebuah tempat atau lokasi yang dimana kamu bisa melihat langit. Sangat jelas ya. Boleh di jendela, boleh di luar rumah. Pokoknya sekarang juga cari lokasi di mana kamu bisa melihat langit dengan sejelas-jelasnya. Cari lokasi itu sekarang. Kalau sudah, saya ingin kamu melakukan apa yang saya suruh satu persatu dengan sepatuh-patuhnya, karena kunci keberhasilan trik ini adalah patuh. Paham ya? Oke, sekarang saya ingin coba kamu lihat langit. Kalau kamu sekarang malam hari nonton video ini, lihat langit yang hitam, yang gelap,
penuh dengan bintang-bintang atau awan, nggak apa-apa. Lihat langit. Kalau kamu mau nonton video ini di pagi hari atau di siang hari, langitnya biru, terang. Lihat langit biru tadi, lihat langit dengan sejelas-jelasnya sekarang. Nah, saya sekarang minta tolong nih, lakukan satu hal yang agak sulit tapi ini wajib. Sambil kamu tetap memandang langit, saya ingin kamu sekarang juga tersenyum secara terpaksa. Saya tidak menyuruh kamu tersenyum dengan tulus. Tidak, saya ingin kamu suka atau tidak suka sekarang juga tolong paksakan mulutmu, bibirmu untuk tersenyum. Senyum sesenyum-senyumnya, selebar-lebarnya. Ayo pandang langit sekarang, bibirnya tersenyum selebar-lebarnya. Sekarang sambil lihat langit ya, sambil senyum lebar, tetap melihat langit. Tahan senyumannya. Sekarang saya ingin kamu memikirkan sambil tetap tersenyum dan menatap langit. Saya ingin kamu memikirkan masalah hidup kamu yang membuat kamu kecewa. Paksa senyum terus, senyumnya tetap ya dibuat tersenyum, bibirnya harus tersenyum sambil melihat langit. Ingat masalah hidup kamu sekarang. Masih sakit di dada, masih terasa menyakitkan, gak masalah. Itu bagi kamu gak masalah ya. Nah sekarang sebelum selesai sambil tetap tersenyum dan menatap langit, saya ingin sekarang juga kamu ambil nafas dalam-dalam melalui hidung ya. Kemudian kamu hembuskan sepanjang-panjangnya melalui mulut. Sambil tersenyum dan melihat langit. Gimana rasanya? Enak ya? Entah kenapa rasa sakit dalam dada itu menghilang. Entah kenapa rasa sedih dalam dada saya itu berkurang pesat. Padahal saya cuma tersenyum. Dan itu pun terpaksa, bukan senyuman yang tulus. Nah, sekarang saya tahu. Biasanya di detik ini kamu mungkin ingin menangis. Aneh memang. Entah kenapa sekarang kamu tiba-tiba pengen nangis. Keluarkanlah tangisan itu. Saya rasa kamu nih ada air mata yang kamu tahan sekarang. Keluarkan air mata itu. Nangislah, keluarkanlah semuanya, tidak perlu kamu tahan. Sekarang badan kamu sedang mengeluarkan racun-racun dari batin kamu. Biarkan air mata itu mengalir. Biarkan itu semua keluar dari tubuh kamu, agar diri kamu damai dan pulih. Keluarkan semuanya. Kadang-kadang banyak di antara kita tidak memahami bahwa obat dari penyakit batin itu sederhana. Obat dari penyakit batin itu sebenarnya hanya dengan memaafkan apa yang Tuhan sudah berikan. Dengan memaafkan apa yang Maha Kuasa sudah berikan, yaitu langit dan senyuman. Kamu tadi tersenyum, kamu sudah lebih lega, dan sekarang kamu pun sudah menangis. Sekarang ayo ambil nafas lagi lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut. Keluarkan. Gimana perasaan kamu? Sudah jauh lebih lega kan? Sudah jauh lebih tenang. Nah, inilah yang namanya mengeluarkan racun dari batin kamu yang terluka. Sekarang saya minta lakukan teknik ini setiap hari. Jangan berhenti di sini. Tonton video ini berulang kali setiap hari kalau perlu. Kamu sebarkan video ini ke orang-orang yang kamu bantu. Karena bisa jadi kalau kamu saja bisa pulih seperti ini, mereka pun juga ingin pulih sama seperti kamu. Ya. Sebarkan link video ini kepada mereka, kepada teman-teman kamu, supaya mereka bisa terobati seperti kamu, sahabat baik saya. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Masih bersama saya di sini, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari Kutipan Motivasi. Tetap semangat dan selalu bersyukur. If we never try, we will never know. Bye!